Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Emak-emak di Samarinda serbu kantor wali kota guna menuntut agar penjualan buku di sekolah diusut. Alat transportasi bagi undangan saat upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN sudah tiba. Alat ini bernama kereta otonom. Tabrak truk parkir, seorang pengendara motor di Samarinda tewas di lokasi kejadian. Menumpang mobil bak terbuka dan bersepeda motor, emak-emak di Samarinda mendatangi kantor wali kota Kamis siang. Tujuannya menyampaikan keluh kesah terkait jual beli buku di sekolah. Para emak membawa puluhan buku pelajaran yang diduga diperjualbelikan di sekolah. Pedemo kesal karena larangan menjual buku tidak ditanggapi oleh sekolah. Kekesalannya bertambah karena para orang tua didesak agar segera membeli. Pedemo meminta guru maupun kepala sekolah yang terlibat praktik jual beli buku ditindak. Untuk memudahkan Pemkot, Pedemo mengaku memiliki data nama sekolah yang melakukan praktik tersebut. Program-program pemerintah yang katanya gratis A, gratis B. Kami diusir, Bapak, anak kami diusir. Itu kita juga sudah dapat edaran dari tanggal 1 Juni 2024. Tapi pada kenyataannya setelah kami follow up semua wali murid, semua gurunya malah semakin mendesak segera beli. Dan intimidasi terus terjadi, kawan. Ancaman-ancaman nilai juga terus keluar di setiap sekolah. Banyak sekali. Hari ini kami akan umumkan sekolah-sekolahannya nanti di depan Pak Wali Kota. Dan kami minta hari ini juga dieksekusi atau disegerakan, ditindaklanjuti. Kalau tidak, kami semua akan bermalam di sini sampai pemerintah siap untuk langsung mengeksekusi sekolah-sekolahnya. Omong saja, sama kayak kue omon-omon. Orang tua murid menyebut modus pungli di sekolah semakin beragam. Salah satunya yakni dengan membentuk paguyuban. Dari kelompok ini, sekolah akan meminta berbagai sumbangan kepada orang tua murid. Diadakannya paguyuban itu sebagai alat aja. Bagi saya itu sebagai alat karena mereka menyuruh paguyuban untuk menginformasikan ke guru, bukan gurunya langsung, tapi seolah-olah dari paguyuban dari orang tua murid sendiri itu, gitu ya, permintaan. Jadi seolah-olah itu permintaan dari orang tua murid untuk mengadakan pungli itu. Contoh, ada SD meminta taplak meja nih per anak 60. Saya bilang kalau 60 tuh apa enggak terlalu kemahalan ya, satu anak dikalikan berapa siswa. Sedangkan kalau buku memang dia enggak jual di SD-nya langsung, tapi dipindah alihkan ke tempat lain. Kembali lagi setelah aksi kemarin, kami dikatakan viral katanya. Demonstrasi para emak ini berjalan lancar. Mereka mengancam akan terus bertahan jika pemerintah kota tidak mengambil tindakan cepat kepada guru maupun kepala sekolah yang terlibat jual beli buku dan sejenisnya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kami diusir, Bapak, anak kami diusir. Pemerintah Kota Samarinda akan mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan tuntutan emak-emak terkait dugaan bisnis buku di sekolah. Itu ditegaskan Asisten 1 Sekretariat Pemerintah Kota Ridwan Tasa Kamis siang. Di langkah awal, mereka akan melakukan sidak di semua sekolah sekota Samarinda. Jika didapati pelanggaran, maka pemerintah kota akan mengambil langkah pasti. Sanksi terberat bagi aparatur sipil negara yang terbukti melanggar adalah diberhentikan secara tidak hormat. Informasi yang disampaikan oleh ibu-ibu ini berharga karena kami akan jadikan sebagai data awal untuk mencoba melihat, memantau apa benar-benar yang terjadi di lapangan.
Jangan sampai ya laporan ke Kadis itu bagus-bagus tapi ternyata di lapangan tidak seperti apa adanya. Nanti kita akan lihatlah. Tadi beberapa ibu-ibu itu pengen ada pemecatan. Itu kira-kira Ya, saya kira akan bisa sampai ke sana. Akan Salah bisa satu sampai ke sanksi sana. terberat Ya, namanya. sanksi terberat tentu di dalam prosedur kepegawaian kita tentu ada aturannya ya, tapi kita akan kemungkinan bisa sampai ke sana kalau kita anggap bahwa ini pelanggarannya sudah sangat fatal. Silakan turunkan, kita tidak menggunakan poster hari ini. Para emak berharap aktivitas jual beli buku dan pungutan lainnya di semua sekolah berhenti. Itu dimaksudkan agar sekolah itu murni hanya melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pendidikan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Yang mana programnya adalah sekolah negeri gratis. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Muhammad Kurniawan secara mengejutkan mundur dari jabatannya. Bahkan pengundurannya itu sudah dituangkan melalui surat resmi yang diajukan kepada pemerintah provinsi. Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik membenarkan kabar tersebut. Namun ia tidak bisa memutuskan karena statusnya hanya penjabat gubernur. Surat itu ia sampaikan ke Kementerian Pendidikan. Diduga Muhammad Kurniawan itu mundur karena tidak cocok dengan latar belakang keilmuannya. Ada usulan dari beliau, tetapi saat ini kan saya harus izin dulu kepada Menteri, ya melaporkan dulu apakah ini berkenan atau tidak. Nanti kita tunggu dari Menteri dan dari PKN. Ya. Kami harus melapor dulu. Memang ada usulan masuk. Usulan itu masuk ke provinsi nggak Pak? Ya, masuk. Itu kan personal ya. Personal. Kalau untuk alasannya Pak? Oh ya, karena beliau ingin ingin mengembangkan, karena beliau itu kan dulu kan seorang auditor ya. Ya kayaknya passionnya aja. Tapi sejauh ini menurut saya kinerja beliau bagus. Meski Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim tidak lagi memiliki kepala dinas, namun aktivitasnya berjalan lancar dan aman. Iswanto melaporkan dari Samarinda.